Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, artis cantik Ariel Tatum belakangan jadi sorotan publik. Bukan karena aktingnya yang memukau, melainkan celetukannya di media sosial yang bikin publik terbelalak. Bagaimana tidak, dikenal sebagai artis yang selalu memerankan karakter serius dalam setiap karyanya, ternyata ia punya sisi jenaka di baliknya nih Besti. Seperti baru-baru ini, Ariel Tatum meluapkan kekesalan melihat keluhan masyarakat belakangan ini. Benarkah Ariel Tatum juga sudah gerah melihat janji manis para pemerintah? Atau ini hanya sekedar lelucon untuk menghibur penggemarnya di media sosial? Besti, kabar terbaru datang dari Evan Marino. Setelah ramai diperbincangkan soal dugaan kekerasan dan perselingkuhan terhadap sang istri, Evan Marino mendadak mengumumkan ke publik kalau ia dan istrinya sudah rujuk. Dalam unggahannya, Evan Marino menyebut bahwa hubungannya dengan sang istri kembali membaik berkat campur tangan keluarga kedua belah pihak. Dan ia pun berjanji lewat unggahan itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara Icha, yang diduga sebagai pihak ketiga dalam rumah tangganya, Evan dengan gamblang mengatakan jika wanita itu teman lama yang dianggap sebagai sahabat. Jadi menurutnya, kedekatannya dengan Icha kerap disalahartikan sang istri. Meski begitu, ia berjanji akan menutup komunikasi dengan wanita tersebut. Meski mengakui hubungannya dengan sang istri sudah membaik, publik dibuat terbelalak oleh unggahan terbaru Evan Marino nih Besti. Lewat unggahannya tersebut, secara belak-belakan ia menyinggung seseorang yang mencoba menghasut istrinya agar berpisah rumah dengannya. Benarkah yang dimaksud Evan Marino ini Cut Intan? Karena dalam beberapa momen yang diabadikan Cut Intan, ia terlihat mendampingi Tami, istri Evan pindah rumah nih Besti. Besti, kabar mengejutkan datang dari Tantri Kotak. Bukan lagi berseteru dengan sang suami atau pihak lain, melainkan soal dugaan penipuan yang ia alami. Melalui salah satu unggahannya di media sosial, Tantri mengaku menjadi korban penipuan oleh teman sendiri. Tak main-main, sang sahabat mengelabuinya hingga 10 miliar rupiah nih Besti. Dan ironisnya, setelah uang tersebut masuk ke kantong pribadinya, sang terduga pelaku langsung hilang kontak bak ditelan bumi. Mengalami kejadian naas ini, Tantri Kotak mengaku menjalani hari-hari yang berat belakangan ini. Siapakah sosok teman yang dimaksud Tantri dalam unggahannya? Selanjutnya ada kabar mengejutkan dari seorang wanita di Bandung yang diduga jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Viral hingga jadi topik hangat di tengah-tengah publik, Vicky Nitinegoro hingga DPR RI buka suara memberikan tanggapan di Besti. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, belum lama ini publik dihebohkan kabar seorang wanita asal Bandung yang diduga sebagai korban kasus penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Wanita berinisial YTR diduga disekap oleh pelaku berinisial TH dalam kamar kos dan dinyatakan telah menghilang oleh pihak keluarga selama 3 tahun. Ironisnya, pihak keluarga mengaku menemukan YTR di sebuah kamar kos-kosan dalam kondisi kritis. Melihat kondisi pilu tersebut, pihak keluarga memutuskan untuk mengungkap semua fakta penyekapan dan penganiayaan yang dialami sang terduga korban. Tak hanya keluarga yang tak bisa berkata-kata melihat kondisi YTR, tapi pengacara kondang Hotman Paris juga Besti. Lewat beberapa unggahannya di media sosial, Hotman Paris geram melihat aksi keji pelaku. Sebab itu ia menyuarakan agar korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Ini dengan adik korban, Bang, izin.
Halo Bang, selamat siang. Bang Hotman, selamat siang. Ya, selamat siang. Bang Hotman, terima kasih banyak udah mau membantu keluarga saya. Saya banyak berterima kasih. Saya selaku adik korban banyak berterima kasih buat Bang Hotman mau membantu keluarga saya. Mau membantu masalah ini sampai tuntas. Terima kasih banyak Bang Hotman, terima kasih banyak. Oke, siap. Tim kita dengan senang hati membantu ya. Iya. Tolong dikasih tahu semua informasinya ke tim kita ya. Iya. Bahkan Hotman Paris juga membagikan kondisi kamar kos yang diduga tempat korban disekap. Melihat unggahan Hotman Paris, Inul Daratista dan sejumlah artis lainnya meminta agar pelaku yang kini sudah masuk daftar pencarian orang alias DPO itu diberikan hukuman mati. Inul dalam komentar tersebut tak kuasa menahan air matanya saat mengetahui sang korban disiksa oleh pelaku dalam kurun waktu 3 tahun. Baginya itu bukan waktu yang singkat. Dan ia juga tak kuat membayangkan bagaimana rasanya jadi korban selama 3 tahun mendapat perlakuan biadab dan keji dari pelaku. Tak hanya Hotman Paris, aktor Vicky Nitinegoro juga turut berkomentar atas kejadian naas yang menimpa korban Basti. Menurut Vicky, pelaku pantas diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dirasakan korban saat ini. Hal serupa juga dikatakan oleh sejumlah masyarakat. Mereka sungguh tak menyangka ada seorang laki-laki yang tega melakukan aksi keji tersebut. Wah, itu binatang sih, sumpah. Itu bukan manusia ya, maksud gue sampai kayak sebegitunya gitu. Gue harap banget sih hukumannya harus timpal. Kalau sampai pelakunya belum ketangkep, orang-orang pasti ketawa, menertawakan ke pemerintahan ini. Sumpah, gue yakin itu. Asalnya kita nangkep yang buron di luar negeri aja bisa, kenapa yang di sini aja kita susah? Sedangkan itu bener-bener binatang sih. Menurut gue itu nggak pantas buat cewek-cewek juga di luar sana. Yang pinter lah, jangan kalau nyari pasangan. Kalau udah main tangan sedikit ada indikasi mengarah ke arah sana, tinggalin udah. Ya kesian lah kita ngerasain apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin setelah dia tahu dengan kondisi seperti itu dia mau ngapain. Jadi makanya gue mengutuk habis-habisan lah pelakunya lah, mati kalau bisa. Biar orang lain juga jerak. Kalau cuma dihukum cuma 10 tahun, 15 tahun dia keluar dia bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau dimatiin ya udah selesai di situ. Itu aja. Buat jadi contoh yang lain. Bener-bener kita nggak nyangka kalau bisa melakukan hal sekeji itu, padahal looks-nya begitu gitu. Jadi buat cewek-cewek hati-hati dan pinter lagi lah. Itu sakit hati banget, jujur itu kasihan banget karena masih dalam status pacaran kan ya. Kayak maksudnya itu cowok harus jagain tuh cewek gitu. Terus pas misalkan emang ada masalah ya maksudnya selesaikan baik-baik. Iya jujur sih. Soalnya 3 tahun disekap ya di kos-kosan itu kasihan banget jujur. Jatuhnya itu penganiayaan berat dan itu menurut saya itu jiwa psikopat cowoknya itu. Itu ibaratnya kelainan kejiwaan. Karena orang normal itu nggak mungkin ya namanya perempuan itu disekap sampai 3 tahun itu, dan itu menurut saya itu kelainan jiwa. Kepolisian itu agak lambat, sebenarnya gampang lo nyari orang DPO itu. Dia kan punya data, punya track record dibayar. Masa si polisi nggak bisa? Sekelas Polda lah ya, nggak mungkin nggak bisa. Kalau nggak ada orang, ya mungkin belakangnya orang kuat atau apalah. Oh Kebiri, harusnya Kebiri. Kebiri itu hukum yang paling pantas untuk orang seperti itu. Bahkan permasalahan ini juga ternyata disorot oleh DPR RI Basti. Komisi 8 yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Atalia Praratya. Mantan istri Ridwan Kamil itu mendesak agar pihak kepolisian segera menemukan dan menahan pelaku. Hari ini merasakan duka yang sangat mendalam sekaligus kemarahan yang tidak bisa saya sembunyikan. Kita dikejutkan oleh sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa keji di daerah Kabupaten Bandung. Bayangkan seorang perempuan saudari kita menjadi korban penyekapan biadab selama 3 tahun oleh kekasihnya sendiri. Usianya masih muda, sekitar 30 tahun. Nah, korban selama 3 tahun hidup dengan ketakutan yang luar biasa. Dan saya melihat sendiri bagaimana struktur wajahnya hancur. Kepala infeksi berat, mengeluarkan nanah, bibir rusak, dan yang paling memukul hati kita, korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
Korban juga mengalami kerugian materi mencapai lebih dari 50 juta karena barang-barang berharganya dikuras habis, belum kerugian-kerugian lainnya. Namun ada satu pertanyaan analitis yang mengusik hati nurani saya. Bagaimana mungkin penyekapan sekeji ini bisa berlangsung selama 3 tahun di tengah pemukiman padat di area kos pula begitu ya? Saya sangat menyayangkan ketidakpekaan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Tetangga kos mengaku sering mendengar benturan keras dari dalam kamar. Penjaga kos juga melihat korban dipapah dalam kondisi lemah sejak Maret 2026 dan pintu selalu dikunci dari luar. Mengapa tanda-tanda kejanggalan yang terang benderang seperti ini didiamkan? Ketidakpedulian kita adalah ruang nyaman bagi para pelaku kejahatan. Apakah fungsi social policing telah mati? Kita tidak boleh lagi berlindung di kalimat, itu urusan rumah tangga orang lain. Ketika ada jeritan, ada kecurigaan, laporkan. Nah, kepada Bapak Ibu Polda Jawa Barat, saya meminta dengan sangat kejar pelaku sampai ke ujung dunia manapun. Jangan beri ruang bernafas bagi manusia nirkemanusiaan ini. Komisi 8 DPR RI mendesak penerapan pasal berlapis paling berat, pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Hukuman harus dijatuhkan seberat-beratnya tanpa ampun demi tegaknya keadilan yang hakiki. Nah, mengingat intensitas penyiksaan yang berlangsung bertahun-tahun dan dampak kebutaan permanen, pemulihan fisik dan psikis korban harus menjadi prioritas mutlak. Saat ini korban masih terbaring di RSHS Bandung untuk pembersihan infeksi kepala juga operasi rekonstruksi wajah. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Basdas juga kami berharapkan bantuannya ya. Kita berharap pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis serta memberikan perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kekerasan, dan kita sebagai masyarakat harus kembali menyalakan api peduli kita. Alih-alih menanggapi desakan anggota DPR RI Komisi 8 tersebut, pihak kepolisian Jawa Barat mengatakan pihaknya akan terus melakukan pencarian terhadap pelaku. Karena saat diringkus, pelaku dinyatakan berhasil kabur. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.